sih ente dari rumah aneh? Ngapain ente datang kemari? Saya bawa berita gembira. Kabar apa? Rumah Ustadz Usman kebakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Rumah Ustadz Usman kebakar. Rumah Ustadz Utsman yang gondong itu? Tuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasihan Bella. Masya Allah, Bang Maruk. Bang Usman kan lagi kena musibah. Kok Bang jadi senang kayak gini? Itu tandanya dia lagi ditegur sama Allah. Dosa dia bertumpuk-tumpuk. Beda sama aneh. Aneh ini ahli sedekah. Rumah aneh ini dijaga malaikat secara pribadi. Bang nggak boleh takabur kayak gitu, Bang. Sekarang kita ke rumah Usman. Aneh mau hujat dia habis-habisan. Mariam, jaga rumah baik-baik ya. Jangan sampai rumah kita kebakaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebakaran. Hazim. Subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Be, Bang Usman kenapa nangis, Bang? Bang Usman dia kehilangan hartanya. harta memang titipan Allah, Be. Segalanya mudah bagi Allah. Allah mudah memberi dan mudah pula bagi Allah kalau memang Allah ingin mengambilnya kembali. Jelas aja rumah ente diambil. Ente ini manusia yang sombong. Ane kasih tahu ya Usman ya. Ente ini harus sadar diri. Astagfirullahalazim. Kata Mata Be, kalau orang dapat musibah itu dihibur, Bang. Bukannya dicerca. Cucurut. Ente inget gak? Emak ente ane bawa ke rumah sakit. Ane bukan cerita si Usman. Ane ngasih tahu. Si Usman itu jagonya bicara agama. Tapi dia kagak mikir. Kenapa rumahnya kebakaran? Kita Ijo, Bang Maruk, rumah itu kebakaran dan tanahnya itu sebenarnya sudah sejak semula saya rencanakan untuk diwakafkan. Justru malah saya dari kejadian ini malah diuntungkan. Tanpa saya harus mengeluarkan biaya untuk merubuhkan bangunan tersebut. Saya tinggal bersihkan puing-puingnya, lalu saya bangun ulang. Sebagaimana rencana wakaf. Lebih hemat toh? Adapun saya menangis, Kitejo. Karena memang saya menganggap bahwa ini Allah menegur saya. Saya merencanakan wakaf, tapi tidak pernah saya realisasikan karena terlampau sibuk. Urusan inilah, urusan itulah. Allah tegur dengan kejadian ini dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya masih mendapat perhatian dari Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya dan ketika kita mau berjalan menempuh perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi di hadapan mata semua bisa menjadi indah. Dan setiap keindahan itu mempunyai sari. Dan sarinya itu adalah permata. Bisa menjadi permata dalam kehidupan kita. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari kejadian apapun. Ambillah hikmah dari segala kondisi apapun. Bang Maruk, Kitejo, walaupun rumah ini memang terbakar, tapi alhamdulillah sebelumnya saya sudah mengambil rumah baru, Kitejo. Bang Maruk, di Pondok Indah, lengkap dengan fasilitasnya. Bang Maruk, saya ini lagi membayang-bayangkan. Seandainya rumah sampeyan yang kebakar, waduh, bagaimana rasa sampeyan? Pasti gulung kumping. Kitejo, rumah aneh gak bakal kebakaran. Rumah aneh, rumah gedung. Rumah ente yang bakal kebakaran. Rumah bilik. Ya nggak apa-apa. Wong rumah saya itu juga rumah sampeyan. Rumah aneh itu. Enggak. Loh, kalau rumah saya kebakaran, saya mau tinggal di mana? Entok tuh Bang Maruk sama Kiromo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hai. Makan dulu ya. Kita tiduran. Yuk.
Astagfirullahaladzim. Kutu air. Ngapain ente pada di sini? Ente tahu kalau ente tidur-tiduran di musola, tidur di musola berarti iler ente itu, ompol ente itu bikin orang yang sholat jadi kagak sah. Tiduran bang, istirahat. Pantes saja nih, ente nih, buyut-buyut ente, keturunan ente dari awal sampai akhir jadi orang susah. Ini jangan-jangan ente kena kutukan lagi ya. Asal ente tahu nih, musola ini tempatnya sholat, bukannya tempat tidur. Paham ente? Ngerti ente? Mudeng aja dah. Dasar manusia kutukan. Kata Mak Tebe, kita sholatnya tepat waktu bang. Nggak kayak Bang Maruk. Waktunya udah pengen habis, baru sholat. Waduh, gara-gara ente nih, aneh yang telat sholat. Diam. Tongki. Tebe punya akal nih teman-teman. Wah, akal apa lagi, Be? Emang ada rencana apa lagi? Udah, cinta aja dah. Yang penting oke. Ayo. Yuk. Ayo kita pulang. Setan kan mengganggu. Pantes-pantesnya tuh kita kurung. Yuk. Siapa yang ngujin aneh nih? Siapa yang ngujin aneh nih? Tolong bukain dong. Astagfirullahaladzim, ada apa nih? Iya, tunggu bentar. Ya Allah. Masya Allah, Maruk. Ente ngapain, Ruk? Hah? Main petak umpet? Maksud ente apa sih? Ente mengujin aneh di kamar mandi? Ente steamer mana? Ruk, ada juga aneh ngebukain ente. Kalau ente terus nyerocos kayak gini, lebih baik ente masuk lagi ke dalam. Ayo, masuk. Ayo, masuk lagi. Ayo, masuk lagi. Aneh nggak sanggup. Di dalam hawanya panas banget. Aneh pengap. Bisa mati berdiri aneh. Aduh. Ini pasti kerjaan anak-anak kecil nih. Aduh, aneh mau sholat zuhur jadi telat. Aduh, aneh samperin. Biarin. Tar dulu, tunggu bentar. Anak kecil jangan lo salahin. Mestinya lo yang introspeksi diri sebagai orang tua. Anak kecil cuma bisa nyontoh. Lo sadar dong, lo sering kasar sama anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh pantas jadi kasar. Karena aneh makhluk kasar. Kalau aneh makhluk halus, udah aneh cekik ente. Ini cekik. Assalamualaikum Kak Sifah. Waalaikumsalam. Emang benar ya kata Bang Hasan, kalau ketemu Kak Sifah itu harus senyum. Bener ya kata Abang Abu, kalau ketemu TB harus ngasih duit. Tere. Maaf Kak Sifah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti TB nggak mau duit? Kalau duit sih mau Kak Sifah. Tinggal cara ngasihnya aja yang beda Kak. Gimana? Tangan Kak Sifah ke bawah deh. Nah, TB di atas mengambil duit ini. Kata Mak TB kalau udah dapet duit dari Kak Sifah, TB pengen lari. Aduh, duit. Emang bener ya kata Mak, rezeki itu nggak kemana. Waduh, nggak ada orang nih. Ayo diambil. Ayo. Ketiup angin kali nih. Coba ambil lagi. Coba. Kena ente aneh akalin. Tuyul bongsor. Mau duit? Mah? Ambil dah nih, ambil. Bang. Nah, ada onta terbang nah. Onta terbang? Mana? Ada kan? Onta terbang! Aduh, akalnya banyak juga tuh anak. Aduh, hilang nih 50.000. Aduh.